Pirates had infected the seas for generations, so I vowed to eliminate them all. And then there was this boy, Jack Sparrow. Follow him in! He took everything from me. And filled. Ya, anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Bapak ya, balik lagi ke Bapak. Kita bahas tentang pembelajaran di video, pembelajaran kelas 5. Ya, untuk kali ini Bapak akan membahas tentang sejarah pergerakan nasional Indonesia. Ya, jadi pergerakan nasional itu dimotori oleh organisasi atau perkumpulan itu yang menggerakkan Indonesia pada zaman dahulu. Ya, ada beberapa organisasi ya, nanti kita akan lihat ya, dan nanti akan bahas, Bapak akan jelaskan organisasi-organisasi apa yang menggerakkan Indonesia sehingga terjadi pergerakan nasional. Oke, mudah-mudahan bisa diterima. Kemudian sebelum kita ke video pembelajarannya, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, di sini Bapak udah punya 3 gambar. Di sini Bapak punya 3 gambar, tapi ada 6 orang di sini. Ada 3 gambar, tapi ada 6 orang. Ya. Nah, ini siapa aja nih? Ya, di gambar-gambar ini. Ini merupakan tokoh-tokoh nasional semua. Yang merupakan tokoh-tokoh nasional. Yang pertama adalah Haji Samanhudi. Ya, dia itu adalah pencetus Syarikat Dagang Islam. Ya, Syarikat Dagang Islam. Kemudian berubah menjadi Syarikat Islam. Kenapa? Karena pada saat itu dia atau Syarikat Dagang Islam secara umum memahami kalau Islam itu bukan cuma dagang, tapi meliputi seluruh aspek hidup. Kemudian yang kedua ada Dr. Sutomo. Sekalian belajar bahasa Indonesia, kalau ini namanya dokter. Penulisan gelar dokter gitu kayak gini, ya. Kalau D-nya besar, itu doktor, bukan dokter. Nah, ini namanya Dr. Suetomo. Kenapa Suetomo? Karena Sutomo dibacanya Sutomo, ya. Ini ejaan zaman dulu, Suetomo. Itu pendiri Budi Utomo, Uetomo. Ejaan zaman dulu juga, ya. Tapi dibacanya biasa Budi Utomo, ya. Kemudian ada Indis Partich, namanya keren banget. Iya, namanya keren. Terus didirikan oleh 3 serangkai. 3 serangkai itu siapa aja? Ki Hajar Dewantara, Edward Tosdeker, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Jadi 3 orang tuh disebut 3 serangkai. Edward Tosdeker, kayaknya bukan nama orang Indonesia dah. Iya, Edward Tosdeker itu nama orang Belanda. Ya, seperti kita tahu, Bapak pernah bilang kalau orang baik itu ada di mana-mana dan orang jahat pun ada di mana-mana. Ya, orang baik itu ada di pihak Belanda juga dan orang jahat pun ada di pihak Indonesia. Ya. Kemudian yang keempat ada Perhimpunan Indonesia. Tapi Bapak nggak kasih gambar di sini ya. Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia ini didirikan oleh para pelajar yang mendapatkan beasiswa ke universitas di Belanda. Dimotori oleh Bung Hatta atau Muhammad Hatta. Kemudian ada Sultan Syahrir dan ada Bung Ali Sastrawamijoyo. Akhirnya mendirikan Perhimpunan Indonesia pada saat itu, ya. Perhimpunan Indonesia pada saat itu. Ada timbul pertanyaan, Pak, kok orang Indonesia pada saat itu bisa belajar di luar negeri, di Belanda pada saat itu? Ya karena ada politik etis, ya, ada sebutannya politik etis. Nah, orang-orang seperti Edward Tosdeker tadi yang pro terhadap Indonesia, yang maksudnya pro ke Indonesia itu memihak kepada Indonesia, itu selalu bilang sama orang Belanda, orang Belanda, kalian udah mendapatkan banyak keuntungan dari orang Indonesia. Kenapa sih nggak ada salahnya kita membalas budi, gitu? Makanya disebut dengan politik etis. Makanya orang-orang Indonesia pada saat itu mendapatkan beasiswa, ya, terutama para pemuda yang memiliki tingkat kecerdasan lebih, ya, mendapatkan beasiswa untuk ke Belanda, belajar di sana, kemudian pulang dan membangun wilayah Indonesia.
Dan itulah organisasi-organisasi pada saat pergerakan nasional. Pergerakan nasional itu selalu dimulai dari orang yang memiliki jiwa muda. Jiwa muda berarti jiwa perubahan, ya. Jiwa muda berarti jiwa perubahan. Karena pemuda itu adalah perubahan. Jadi kalau misalkan berubahnya itu ke arah positif ya, berubahnya ke arah positif bukan ke arah negatif. Misalkan teman-teman kita banyak yang main game, kita enggak, maka itu yang disebut dengan pemuda. Atau misalkan teman-teman kita banyak yang anti mainstream gitu, pokoknya kita anti mainstream, tapi anti mainstreamnya kepada kebaikan, ya. Jadi itu yang disebut dengan pergerakan nasional. Oke, bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dipahami. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk belajar debat kali ini. Jadi ada 4 organisasi pergerakan, yaitu Syarikat Islam yang semula adalah Syarikat Islam, kemudian Budi Utomo, Indis Partish, dan Perhimpunan Indonesia. 4 organisasi inilah yang memulai pergerakan nasional Indonesia. Oke, mungkin sampai sini dulu video yang Bapak berikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bisa diterima. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.